Ada-ada aja ya. Kok masa gamenya di hacker terus nyemplung ke laut? Yang ada nyemplung ke laut tuh kalau mau olahraga gitu ya, bukan gara-gara di-hack gitu kan? Healing doang kali, nyemplung naik lagi kali ya? Mungkin kali ya, tapi tadi harus di-rescue buktinya Ustadz. Ada-ada aja ya Ustadz ya. Tapi Ustadz ini masih relate nih ya. Katanya begitu masuk setan ke hati itu selanjutnya itu telah banyak terjadi di zaman sekarang nih Ustadz nih ya. Terus kebanyakan orang katanya susah mengendalikannya. Nah itu kira-kira apa Ustadz? Ibra Baik. juga pengen tahu tuh, silakan Baik. penjelasannya. Terima kasih Kak Ibel, Tabek Guruku Ustadz Maulana, Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Kahfi ayat 28. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat ini berkenaan dengan baginda Nabi SAW yang membersamai ashabus sufa atau ahlus sufa, orang-orang yang berusaha mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka tidak memiliki keduniaan. Sedangkan pada saat itu ada pembesar-pembesar yang mengajak Nabi SAW untuk keluar daripada ashabus sufa itu untuk bertemu dengan Nabi SAW. Tapi Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk tetap bertahan bersama dengan ashabus sufa. Nah, dari ayat ini kita belajar kalau di zaman Nabi saja ada teguran Allah supaya tidak ngikutin hawa nafsu. Bagaimana di zaman sekarang ini kepada Rasulullah SAW saja Allah Subhanahu Wa Taala memberikan teguran agar tidak menuruti keinginannya untuk bertemu dengan pembesar-pembesar. Tentu saja Nabi SAW tidak mungkin mengikuti hawa nafsunya, tapi untuk memberikan pelajaran kepada kita. Kalau dahulu para salafus soleh berusaha menundukkan pandangan, para salafus soleh berusaha untuk tidak banyak bergaul, para salafus soleh bahkan Imam Malik ketika ditanya, wahai Imam berapa umurmu? Maka Imam Malik mengatakan, ngapain nanya kayak gitu, nggak penting. Subhanallah. Kalau hal-hal seperti ini saja sangat dihindari oleh para ulama terdahulu, bagaimana di zaman sekarang ini? Maka pintu masuk syaitan disebutkan bahwasanya ada orang yang terlalu menyerah dan tunduk pada hawa nafsunya. Maka sekali tunduk kepada hawa nafsu, sekali menyerah kepada hawa nafsu, sebagaimana yang dijelaskan guru kita Habib Muhammad Syahab tadi di awal pertemuan kita, bahwasanya sekali kita tunduk maka membuka pintunya syaitan masuk ke dalam hati manusia sehingga bisa menguasai hati manusia. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Kita berlindung daripada godaan syaitan, tapi ternyata syaitan itu nggak bisa serta-merta masuk. Ada manusia yang membuka dirinya, membuka hatinya melalui tunduk pada hawa nafsunya. Banyak sekali sekarang di zaman sekarang ini yang terlalu mudah menyerah kepada hawa nafsunya. Dibilang, oh mau gimana lagi Ustadz, orang semuanya udah begini sekarang, kalau nggak main judi online nggak gaul, kalau nggak seperti ini nggak bisa gaul. Subhanallah. Maka ini adalah contoh orang-orang yang tunduk dan menyerah pada hawa nafsunya sehingga membuka pintu hatinya untuk syaitan menguasainya. Na'udzubillahi min dzalik. Membuka hati dengan cara tunduk pada hawa nafsu. Tunduk pada hawa nafsu. Jadi jangan sampai tuh ya Ustadz Jangan ya. sampai. Kalau di zaman Nabi saja dilarang tunduk hawa nafsu, apalagi zaman sekarang. Sekarang apalagi kayaknya godaannya juga bermacam-macam. Lebih besar. Subhanallah. Masya Allah, terima kasih Sama-sama Kak Ustadz Ibel. Gak boleh tunduk kepada hawa nafsu. Nah tadi jamaah yang ada di studio pada nyimak kan? Iya. Pada nyimak gak? Nyimak nggak Bu? Nyimak kan? Karena sekarang kita bakal dites lagi loh sama Ustadz Maulana Iya. loh. Aku yang tes. Ibu berdiri. Ibu beli di mana brosnya? Aduh, di mana ya? Kayaknya di sini deh. Coba perkenalkan dirinya Ibu dengan Ibu siapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ane Nur Aini dari Depok. Dari Dep. Depok. Oh Depok. Iya. Kita Dep itu kayak orang India ya. Kan pakai ok Pak Oh Ustadz. Depok. Iya. Bu, Aduh. saya mau nanya. Ibu pernah Kak. gelisah nggak Bu? Kebetulan saya itu orangnya dikit-dikit gelisah. Apa-apa kepikiran. Kalau kata anak sekarang baperan Pak Ustadz. Tepuk tangan dulu ya. Nah kalau mungkin zaman sekarang mah dibilangnya overthinking. Overthinking. Itu gimana? Opor. Itu opor. Opor ayam. Ini overthinking. Silakan Ustadz. Makasih banyak kepada semua jamaah yang senantiasa nonton Islam Indah. Kita bahas ini supaya kita tidak tergoda. Ketika kita menyebut gara-gara setan, maka setan itu membesar. Bangga. Tapi kalau tidak ada masalah. Coba kalau ada sesuatu. Kalau bilang nggak takut, malu sendiri dia. Nggak ada harga dirinya. Kalau ada setan, mana setan. Saya suka tuh nonton tayangan-tayangan yang suka gangguin setan itu. Dia pukul setan, kasihan banget itu setan, nggak ada harga dirinya. Jamaah. Terus ternyata kegelisahan itu pintu masuknya setan. Karena hilangnya keyakinan yang harusnya kita harus yakin. Jangan pernah berputus asa. Kembali lagi kami ingatkan, hati-hati. Allah sudah siapkan diri kita. Gelisah, cukup nggak uang hari ini? Gimana masa depan anak-anak? Tenang, semuanya ada rezekinya. Betul? Nggak usah gelisah, oke? Yakinkan pada diri kita, kita punya Allah. Kalau kita salat, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semua urusan jadi kecil, betul tidak? Kenapa bisa gelisah? Karena ketakutan yang ada pada diri kita. Padahal Allah ciptakan kita dalam keadaan kaya. Coba lihat ibu. Kaya semua. Kayak ibu-ibu. Kayak ibu-ibu. Kaya kan? Ibu kaya kan? Saya mau tanya, ibu ada nggak makanan untuk besok? Ada nggak? Ibu kaya. Ngapain harus takut? Ibu, anak di rumah aman nggak? Ibu kaya. Suami yang gak aman. Maka yakinkan, kata Nabi, siapa yang berkata hari ini ada persediaannya besok, udah kaya itu. Gak usah terlalu gelisah. Gelisah. Kan ada lagunya itu. Jamaah. Kita punya Allah. Kita punya iman. Iman itu membuat kita yakin insya Allah sudah diatur. Makanya ada doa. Disinilah fungsinya doa. Makanya kita dilarang percaya sama itu ramalan-ramalan. Oh iya betul, jangan Kenapa? sampai itu Ketika ya. orang suka ramalan-ramalan, udah tidak ada giatnya untuk bekerja. Aku enggak usah keluar hari ini. Ramalannya hari ini saya bangkrut. Ya. Belum lagi cek kodam itu Ustaz. Iya juga sih. Sampai ya. Itu memang di mana cek kodam? Gak tahu Ustaz. Oke Ustaz, jadi memang kita nggak boleh gelisah. Nggak boleh gelisah. Percayakan semuanya sama Semua Allah. pada Allah, Rezeki semua. sudah ditentukan gitu ya Ustaz. That's right. Oh that's right. Thank you Ustaz. Ustaz nanti next time. Sami-sami. Salah juga ya? Sama-sama. Baik, sekarang jamaah yang ada di studio maupun yang di rumah, kita gantian nih. Sekarang waktunya masuk ke dalam segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Gantian nih, sekarang kita yang nanya sama Ustadz ya dan juga Habib. Silakan yang mau bertanya angkat tangan. Ibu sebelah sini nih. Silakan Ibu. Oh, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Pipi Nur Latifah dari Majelis Ta'lim Al-Hikmah Depok. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Pipin. Mau nanya sama siapa Bu? Izin bertanya sama Habib Muhammad.
Apakah kalau kita curiga sama suami, hati kita sedang dirasuk setan? Dikerasukan. Dirasuk. Ya, oleh dirasuk setan. Rasukin Kin setan. Ulangi. Ya. Apakah hati kita sedang dirasukin setan? Iya Bu, gimana? Ya. Oh gitu, jadi kalau misalnya kita curiga sama suami, itu gimana? Apakah hati kita sedang dirasukin setan? Tepuk tangan dulu. Itu aja, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh atau tidak seorang istri curigaan, mungkin bahasanya cemburuan ya. Seorang istri itu cemburuan kepada suaminya, oh sangat boleh. Artinya itu manusiawi dan itu yang namanya cinta. Ya. Kita cinta kepada seseorang, pasti kita punya rasa cemburu. Tapi kalau tidak ada rasa cemburu, itu namanya bukan cinta. Ya. Nah kalau dikatakan boleh atau tidak, oh sangat boleh ketika keluar rumah. Cuma tidak boleh berlebihan. Keluar rumah cemburu. Nah, bukan. Setiap 1 menit sekali, 2 menit sekali, 3 menit sekali, WA, di mana? Video call dong, bisa lagi sama teman, enggak harus ada bukti video call, kalau enggak foto. Nah itu mungkin terlalu berlebihan. Ketika, ini efek sampingnya bagaimana? Ini ada efek sampingnya. Ketika istri terlalu cemburu kepada suami yang berlebihan, itu membatasi gerak suami untuk mencari nafkah. Ya. Sehingga masuk setan, sampai di rumah ribut. Betul atau tidak? Sampai di rumah ribut. Betul atau tidak? Pengalaman? Oh ya. Jadi tidak boleh seperti itu. Orang itu sisanya misalnya ketika suami kita keluar rumah, serahkan suami kita itu kepada Allah. Ya Allah jaga suamiku, ya Allah kembalikan dia dengan iman, kembalikan dia dengan ketakwaan, kembalikanlah dia dengan membawa nafkah yang halal. Kalau kita serahkan, kalau kita kecemburu berarti kita menyerahkan suami kita itu kepada setan. Itu sangat berbahaya. Sehingga setan bermain di dalam hati kita. Oh suami dia lagi gini. Oh suami kamu lagi begini. Oh suami kamu lagi begini. Sehingga terjadilah sesuatu yang tidak diinginkan. Hingga pisah gara-gara ribut, gara-gara berantem, gara-gara cekcok, gara-gara cemburu. Jadi bagaimana sifat manusia sudah? Sifat manusia yang paling bagus, sifat manusia yang paling baik dikatakan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi mengatakan khaslatani, ada 2 kelompok atau 2 sifat. Laisa fawqahuma minal khair husnudzan billah wa husnudzan li'ibadillah. Itu kita harus pakai. Mau sama siapapun khususnya di dalam rumah tangga kita. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ada 2 sifat. Di dalam diri manusia itu kalau dia berpegang teguh dengan sifat ini maka insya Allah dia diamankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama apa? Bersangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan, putuskan buat kehidupan kita, kita katakan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, bersangka baik kepada umat manusia. Suaminya manusia bukan? Ah yang benar. Suaminya manusia? Maka Nabi berkatakan, termasuk itu suami kita, bersangka baiklah kepada manusia semuanya. Ketika kita bersangka baik, insya Allah sangkaan baik kita itu mendapatkan pahala dan manfaat dari Allah Subhanahu Wa Taala dengan sangkaan baik kita tersebut. Betul, Masya Allah. Jadi sebenarnya cemburuan itu boleh ya, Bib? Boleh. Yang nggak boleh mungkin curigaan. Ya, kalau curigaan kan berarti kan menuduh suatu hal yang belum pasti kan? Betul. Oke, nih biar nggak tegang jamaah yang ada di rumah dan juga di studio. Sekarang kita mau main kuis. Siapa yang mau main kuis? Baik, sekarang kita mulai ke kuis jamaah. Tepuk tangan dulu dong. Nah, Ibel bacain dulu ya peraturannya ya. Jadi di sini sudah terpilih 5 orang jamaah ya. Dan peraturannya nanti 5 orang ini akan menjawab pertanyaan dari Ibel ya secara bergantian. Dan setiap orang diberikan waktu hanya 5 detik aja ya ibu-ibu, 5 detik aja gitu. Dan nanti semuanya pandangannya harus ke depan. Gak boleh ke kanan, gak boleh ke kiri ya. Dan yang di samping-samping jangan kasih bocorannya ya jawabannya ya. Oke? Maksudnya saya. Ya Ustadz juga jangan kasih bocoran ya. Oke gimana siap?
Siap? Oke, bismillah kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan dulu dong. Biar pada semangat ya. Oke. Pertama. Pertanyaan yang pertama adalah siapa nama malaikat bertugas yang meniup sangkakala? Malaikat Azrail. Salah dong. Salah. Mundur ke belakang. Malaikat Israel. favoritnya yang diingat. Malaikat pencabut nyawa itu. Oke, berikutnya pertanyaannya adalah apa rukun Islam yang kedua? Salat. Betul. Tepuk Ibu tangan jawab dulu. atau marah? Salat. Marah dia. Dapat hadiah. Selamat Ibu, dapat hadiah. Ibu boleh di situ dulu ya, jangan kemana-mana dulu ya Bu. Oke, pertanyaan berikutnya. Berapa jumlah ayat pada surat Al-Falaq? 5. Betul sekali. Tepuk tangan. Oke. Nah, Ibu siap ya Bu ya? Siap nih ya. Gampang kok nih. Siapa nama anak Nabi Ibrahim yang hendak disembelih? Nabi Ismail. Maju, maju. Maju lagi Bu, maju lagi Bu. Nabi Ismail. Betul. Waduh, tinggal 2 jamaah lagi nih. Ayo ya, semangat ya. Ingat, lihatnya ke depan, Bu, jangan jangan kasih ingat contekan. Israel lagi, Bu. Israel. Orang Israel. Israel jawab. ya, Israfil Bu, malaikat Israfil. Iya, jangan dibocorin. Nggak boleh, Israfil. Oke, next pertanyaannya adalah di manakah Masjidil Aqsa berada? Di Palestina. Ibu benar. Ah, udah selesai acaranya, udah selesai. Belum dong. Masih ada Kasihan satu. ibunya Masih belum ada- dapat masih ada hadiah. satu lagi. Ingat ya, jangan kasih bocoran ya. Oke, siapakah nabi yang mukjizatnya bisa membelah lautan? Nabi Musa. Ibu, Masya Allah. Silakan pemenangnya di sini, boleh Pemenang berbaris. sini. Berbaris di sini Bu, silakan Bu, sini Yeay, menghadap kamera. senang. Dikasih lihat gimana sejadahnya. Sejadahnya, Bu. Ih, cantik Ya Allah. banget, Ibel juga mau dong. Nah di rumah kita masih seru-seruan lagi habis ini. Ayo. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.